Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita kembali Allah mudahkan untuk bisa hadir bermajlis di tempat yang mulia ini untuk bersama mempelajari seputar agama kita. Khusus kita akan mempelajari tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pembahasan kita hari ini telah memasuki hadis yang ke-7. Qala musannif rahimahullah ta'ala an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah, wa li kitabihi, untuk kitabnya, wa li rasulihi, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang mulia ini jamaah sekalian mengandung faidah atau manfaat yang sangat agung sekali. Walaupun hadisnya pendek, bisa kita hafal dalam jangka waktu mungkin beberapa menit saja, tapi dalam hal mengamalkan tentu butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan sepanjang hidup kita akan terus mengamalkan hadis ini. Hadis ini berbicara tentang satu hal yang secara makna kita mungkin sangat familiar ini. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat merupakan bagian terpenting dalam agama Islam ini. Bahkan saya mengatakan seakan-akan membatasi agama itu ya nasihat. Beliau mengatakan dalam hadis, al-hajju arafah, haji itu wukuf di Arafah. Seakan-akan wukuf di Arafah itulah haji yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Bahwa haji itu bukan hanya wukuf di Arafah saja. Ada yang lainnya juga, ada mabit di Muzdalifah, ada tawaf ifadah dan seterusnya. Tapi kenapa dia mengatakan haji itu adalah wukuf di Arafah? Untuk menunjukkan bahwa rukun wukuf ini rukun yang paling inti dalam haji itu. Rukun yang paling agung dalam manasik haji. Pun Allah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tidak tahu ibadah itu bukan hanya sebatas doa, sangat banyak cakupannya. Tapi Nabi mengkhususkan ibadah doa sebagai ibadah untuk menunjukkan bahwa ibadah doa itu ibadah yang sangat agung, yang sangat urgent dalam Islam. Sama dengan juga ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Seakan-akan membatasi agama itu
hanya nasihat. Cuma bagi kita jemaah sekalian, dalam bahasa Indonesia kata nasihat itu dipahami dengan makna yang sangat sempit, atau bisa dikatakan nasihat dalam bahasa Indonesia itu bagian kecil dari makna nasihat dalam makna syar'i. Dalam bahasa kita, nasihat itu ya memberikan nasihat, jangan ya, mengingatkan, itu nasihat. Tapi ternyata dalam istilah syar'i itu tidak sesempit itu. Nanti kita coba akan bahas secara detail tentang apa yang dimaksudkan tentang nasihat. Namun sebelumnya kita sedikit sampaikan tentang perawi hadis ini, yaitu Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah adalah kunyah. Kunyah ini berbeda dengan umumnya. Kenapa bedanya? Biasanya kunyah itu pakai nama anak laki-laki, tapi untuk Tamim bin Aus ini kunyahnya nama anak perempuan, Abu Ruqayyah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang itu memiliki kunyah dengan nama anak perempuannya. Abu Ruqayyah, Abu Hafsah, ya, Abu Fatimah, Abu Zainab, tidak mengapa. Atau bahkan tidak mesti itu nama anak. Bisa juga dengan nama sesuatu yang dia miliki. Misalnya ada sahabat Nabi kunyahnya Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah itu? Bapaknya kucing. Itu bukan nama anak beliau, ya. Karena apa? Karena Abu Hurairah itu beliau punya kucing kecil yang sangat beliau sayangi atau beliau sukai, sehingga Nabi ketika datang ke rumah beliau melihat Abu Hurairah sedang bawa kucing. Dengan Nabi Abu Hurairah, ya. Juga seketika Nabi pernah memberikan kunyah kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau tidur di masjid, mana tubuh beliau kena debu, karena dulu di lantai masjid Nabi itu awal-awalnya masih, ya bukan seperti sekarang ya, masih pasir begitu. Nabi datang, ya Abu Hurairah, bangunlah wahai bapaknya debu. Ya, ini kunyah yang disampaikan pada Ali, ya. Bahkan tidak mesti juga nama anak sendiri, boleh kunyah dengan keponakan. Seperti kunyah siapa? Aisyah radhiyallahu anha, siapa kunyah beliau? Ummu Abdullah, ini untuk perempuan. Kalau Ummu itu bukan Ummu Abdullah. Siapa Abdullah itu? Anak Aisyah? Bukan, Aisyah tidak punya anak. Tapi kata para ulama bahwa Abdullah itu anak dari saudarinya, itu Asma, punya anak Abdullah. Maka karena Aisyah suka dengan Abdullah luar biasa, sehingga beliau mengambil kunyah Ummu Abdullah. Intinya bahwa kunyah itu nama yang diawali dengan Abu atau Ummu, dan itu tidak terbatas pada nama anak laki-laki saja, juga boleh untuk nama perempuan atau selainnya. Baik, an-nasihah dalam makna syar'i yang mustahil disebutkan para ulama, qiyamul abdi li ghairihi min al-huquq. Seorang hamba menunaikan hak-hak bagi yang lainnya. Ini maknanya tidak seperti makna yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Jadi makna nasihat dalam makna syar'i itu sangat luas cakupannya. Itu melaksanakan atau menunaikan, seorang hamba menunaikan hak-hak bagi yang lainnya. Kalau kita pahami hadis ini sesuai dengan bahasa Indonesia yang kita pahami, nasihat dalam bahasa Indonesia, tentu kita akan bingung. Untuk apa nasihat Rasulullah? Untuk Allah. Gimana kita menasihati Allah? Ini dalam bahasa kita susah dipahami. Kalau kita pahami nasihat itu dalam makna bahasa Indonesia, maka kita pahami hadis ini sesuai dengan istilah syar'i. Bagaimana kata nasihat dimaknai dalam makna syar'i? Maka para ulama maksudnya adalah
Qiyamul 'abdi li ghairi huquq. Seorang hamba itu menunaikan hak-hak untuk orang lain atau untuk yang lain. Makanya ketika Nabi mengatakan ad-din nasihah, orang sahabat itu bertanya, "Qulna liman?" Kami bertanya, untuk siapa Rasulullah? Ini metode Nabi SAW dalam mengajarkan. Beliau pertama menyebutkan satu kalimat yang global. Agama itu nasihat. Sehingga nanti orang akan muncul pertanyaan dari sahabat. Ketika orang bertanya, maka itu akan lebih meresap dalam jiwanya ketika dia mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu. Maka kita balikan dalam hadis banyak Nabi terkadang mengatakan ada 7 dosa yang membiasakan. 7 dosa yang membiasakan. Ini perasaan pertamanya. Apa itu Rasulullah? Boleh disebutkan asyirku bila seterusnya. Ya, karena yang mengatakan salasun man kunna bihinna wajada halal iman. Ada 3 dan siapa yang mendapatnya dia akan merasakan harusnya iman. Tentu yang mendengar apa itu 3 dimaksud? Ya. Atau Nabi SAW bertanya, "Atadru bil muflis?" Tahukah dari siapa yang bangkrut itu? Ini cara metode Nabi mengajarkan, melontarkan pertanyaan sehingga para sahabat itu perhatian. Bagaimana menjawab bla 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 seterusnya. Ini di antara metode yang mungkin bisa kita praktekkan ketika kita mengajar, bisa bertanya pada siswa, kepada orang yang kita ajarkan, agar apa? Agar mereka fokus perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Nah, di sini bisa salah mengatakan ad-din nasihat dengan kalimat yang memberikan sedikit makna yang tersembunyi, belum begitu jelas. Sehingga para sahabat bertanya. Kita tahu saya sampaikan sahabat itu orang-orang yang sangat semangat dalam mencari ilmu, yang tidak mereka paham mereka tanyakan. Qulna liman? Kami bertanya untuk siapa? Nasihat Rasulullah. Nabi mengatakan qul lillah, untuk Allah. Apa maksud nasihat untuk Allah? Sahabat gak nanya lagi, Rasulullah, maksudnya apa itu untuk Allah? Enggak, kenapa Nabi gak nanya? Mereka udah paham yang Nabi maksudkan, mereka paham, sehingga mereka gak bertanya lagi. Tapi kalau kita berarti akan bertanya, maksudnya kumaha itu? Nasihat untuk Allah, maka Allah pun dinasihati. Ini terjadi kenapa? Karena kita pahami kata nasihat itu saya dengan bahasa Indonesia, saya kadang pahami. Masa kita menyampaikan nasihat kepada Allah, gimana itu? Ya, maka kalau kita tahu yang tadi dia saya katakan, makna nasihat secara makna syar'i itu adalah menunaikan hak-hak bagi yang lainnya. Saya memahami nasihat untuk Allah artinya kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan hak Allah itu berarti kita nasihat untuk Allah, bermakna kita menunaikan hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Dalam hal ini hak Allah itu sangat banyak sekali. Yang paling inti dan yang paling pertama dan utama adalah tauhidullah, atau beriman kepada Allah. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk nasihat pertama untuk Allah. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Beriman kepada Allah bagian dari bentuk nasihat untuk Allah. Mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya itu bagian terpenting dari bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia berbuat syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar, dia sedianya sedang tidak menasihati Allah. Ini yang pertama, bentuk nasihat Allah adalah beriman pada Allah dan mentauhidkannya, membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang
menodai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bertawakal kepada Allah secara sempurna. Hati kita takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, khauf ya, atau tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian nasihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga antara bentuk nasihat Allah, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mensucikan Allah dari serupa Allah makhluknya. Subhanallah, Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak ada satu yang serupa dengannya. Kita sucikan dari ngantuk. Allah telah mengatakan Quran, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak merasa ngantuk dan tidak pernah tidur. Maka kita sucikan Allah dari kekurangan itu. Ngantuk, tidur dari Allah itu aib. Maka kita harus sucikan Allah sifat tersebut. Bagi manusia, ngantuk, tidur itu aib atau kesempurnaan manusia. Itu di antara bentuk kesempurnaan insan itu, dia ngantuk, dia tidur. Bukankah ketika orang tidak bisa tidur, dia harus cari obat, dia beli obat, mungkin dia akan datang ke dokter. Kenapa Pak? Saya sudah 3 hari nggak bisa tidur Pak. Itu masalah Pak. Tapi bagi Allah, justru di karun itu harus disucikan. Ya, jadi yang kedua itulah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang mengandung kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini bentuk nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk beramal. Dan perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka yang paling inti, seorang hamba melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan. Ketika seorang hamba itu meninggalkan apa yang Allah wajibkan atasnya, maka dia sedang tidak menunaikan hak Allah, sedang tidak menasihati untuk Allah. Ataupun dia melanggar larangan Allah. Allah larang A, dia langgar, dia lakukan itu. Pun itu bentuk dia tidak menunaikan hak Allah, atau dia tidak melakukan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pun yang pertama secara umum, bahwa menasihati Allah atau nasihat untuk Allah itu adalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, dan itu mencakup iman kita kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ketundukan yang sempurna kepadanya. Ini poin penting sekalian. Ketika seorang hamba itu mencintai Allah dengan cinta yang sesungguhnya, hal itu akan mendorong dia untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia melaksanakan perintah Allah bukan karena takut azabnya ketika dia tinggalkan itu. Dia meninggalkan Allah karena takut dia disiksa. Levelnya baru tidak itu. Dia tidak mau Allah yang dia cintai melihat sang hamba ini berada pada tempat yang tidak Allah sukai. Tidak mau. Itu saking cintanya sang hamba kepada Allah SWT. Maka seorang saya mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jika cintamu itu benar, hakiki, tidak bohong, pasti engkau akan mentaatinya. Karena sejatinya orang yang mencintai itu akan mentaati kepada zat yang dia cintai. Maka ketika seorang hamba itu mengakui, saya cinta Allah,
Kata cinta itu bukan sebatas lafaz atau ungkapan yang diucapkan lisan saja, tapi butuh buktinya. Kalau hanya mengaku siapa saja bisa. Cinta Allah, cinta siapa bisa, gampang. Tapi ternyata tidak semudah itu. Pengakuan cinta butuh pembuktian. Dan ini kita sangat paham. Dunia pun juga begitu. Seseorang mencintai seorang, mana buktinya dia cinta? Suami mencintai istrinya, buktinya mana? Kalau dia mengatakan saya mencintai istriku, tapi tiap hari dimarah-marahin, tidak kasih nafkah, itu bukan bukti cinta. Bukti cinta itu dia akan berbaik kepada istrinya, akan berinteraksi dengan baik, berdoa dengan baik, dan seterusnya menunaikan hak istri, itu bukti cinta. Tapi kalau sebenarnya dia katakan cinta dengan kata-kata yang indah, tapi nggak ada buktinya, itu bohong. Sama juga ketika kita mengatakan cinta Allah, tapi kita tidak menaikkan hak Allah, yang Allah perintah kita abaikan, yang Allah larang kita laksanakan, itu namanya cintanya masih bermasalah, bukan cinta yang sejati. Maka cek masing-masing kita, apakah cinta kita kepada Allah itu telah melahirkan ketundukan yang sempurna atau belum? Ya, karena ini hal yang sangat urgen terkait dengan an-nasihah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, qala lillahi wa likitabihi, nasihat untuk kitabnya, itu Al-Quran Al-Karim. Bagaimana kita nasihat untuk Al-Quran? Berarti kita tunaikan hak-hak Al-Quran. Apa hak Al-Quran itu? Yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim. Jelas yang pertama, kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang paling penting. Yang pertama, seorang hamba, seorang muslim meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk bagaimana yang diyakini oleh sebagian kelompok sesat, dia Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Allah, bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah kita meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah, perkataan Allah, maka hak Al-Quran berikutnya ya kita membacanya. Membaca Al-Quran itu bentuk nasihat kita untuk kita membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Iya, itu bagian dari hak Allah, kita baca Al-Quran. Maka masing-masing kita dibaca. Berapa banyak kita baca tiap harinya? Apakah kita sudah punya jadi rutin tiap hari kita baca Al-Quran atau tidak? Kalau iya, berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk Al-Quran? Jangan sampai kita mengatakan Quran itu firman Allah, saya mencintai Al-Quran, tapi kita nggak pernah baca. Itu pun akan menunjukkan kebohongan kita atau ketidakseriusan kita akan Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita meyakini Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk membacanya. Belum bisa baca, belajar membaca. Masa kita sebagai seorang muslim belum bisa baca Quran, lantas kita nggak pelajarinya. Terus sebagai orang itu kalau untuk belajar yang lainnya, masya Allah, luar biasa, waktunya berjam-jam nggak apa-apa, biaya juga berapapun dibayar. Untuk bisa apa? Bisa bahasa Inggris, bisa menguasai sebuah ilmu. Tapi untuk Al-Quran sudah sekian puluh tahun hidup belum bisa baca Quran, tapi tidak ada dorongan untuk mempelajarinya, belajar Al-Quran. Kenapa? Malu, udah tua. Tidak ada istilah malu untuk baca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Justru kita malu kalau kita belajar bahasa Inggris itu, masya Allah, Inggrisnya lancar luar biasa, Qurannya nggak bisa sama sekali. Ini malu artinya gitu. Bukan malu kita, justru kita harus malu kalau kita nggak belajar Al-Quran. Kenapa? Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
firman zat yang telah menciptakan kita, yang setiap hari dia berikan kenikmatan adalah luar biasa. Fase hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berhenti kita berdetak, darah kita mengalir, fisik kita masya Allah sehat. Masa kita tidak ada waktu untuk membaca firman-Nya, atau tidak ada waktu untuk mempelajari bagaimana membaca firman-Nya? Sungguh sangat ironis sekali kalau begitu. Ya, maka kita yang merasa masih belum bisa, belajar, maksimalkan semampunya. Kalau sudah bisa, rutinkan untuk membacanya, tilawah harian, karena berinteraksi dengan Allah masa itu suatu anugerah yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, keberkahan yang luar biasa bagi seorang hamba yang berinteraksi dengan Al-Quran. Berikutnya, cara bentuk nasihat untuk Al-Quran memahaminya. Ini level juga yang perlu kita pahami. Kita sudah rutin baca Al-Quran, masya Allah, sudah punya WIB harian, sehari berapa lembar atau berapa halaman atau berapa juz gitu ya. Bagus, oh luar biasa itu. Jaga istiqomah, lanjutkan. Tapi jangan lupa, di sana ada level berikutnya yang juga ini tidak kalah pentingnya yang pertama. Apa itu? Memahami Al-Quran, memahami makna-makna firman Allah yang kita lantunkan setiap harinya. Apa yang Allah firmankan itu? Apa yang Allah inginkan dari Al-Quran itu? Karena Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sebatas jadi kan batin harian dibuka. Kita membaca sudah bagus, tapi jangan berhenti di situ. Masih ada yang berikutnya, kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Saya pernah sampaikan, hadirkan semangat untuk memahami Al-Quran. Kita hanya penasaran, apa sih yang Allah ingin dari ayat ini? Apa yang Allah maksudkan dengan ayat ini? Setiap hari kita baca Al-Fatihah, puluhan tahun kita baca Al-Fatihah, bahkan setiap saat kita baca Al-Fatihah setiap hari 17 kali minimal. Kita baca Al-Fatihah, baca surat pendek itu. Pernahkah kita bertanya, apa sih yang Allah inginkan di balik pesan-pesan itu? Apa yang Allah inginkan? Tentunya kalau kita nggak paham bahasa Arab, ya kita butuh baca terjemahannya supaya minimal. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi kita ulang-ulang itu. Apa maknanya? Ini bentuk nasihat Al-Quran, kita berusaha untuk memahaminya. Walau sedikit nggak apa, tapi ada upaya untuk memahami maknanya. Mulai Al-Fatihah, baca terjemahannya. Kemudian An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafir, pelan-pelan. Tapi kita tunjukkan bahwa ya Allah, saya berusaha untuk memahami firman. Tolong ya Allah, bantu hamba ya Allah. Udah setiap hari satu surat pendek. Rutin insya Allah. Masa nggak ada waktu? Sesibuk apa sih kita sampai 5 menit, 10 menit kita nggak ada waktu untuk memahami apa yang Allah inginkan? Saya kira tidak mungkin lah. Sesibuk apapun kita, insya Allah kita masih bisa menyisihkan waktu untuk membaca terjemah Al-Quran itu paling minimal. Yang berikutnya adalah mentadabburi. Ini levelnya. Kita telah membaca, memahami, kemudian kita akan bisa mentadabburi dan mentadabburi Al-Quran juga di firman Allah Subhanahu wa taala. Merenungi apa yang Allah firmankan, yang pada akhirnya akan mengantar kita kepada pengamalan. Bagaimana kita bisa mengamalkan pesan Al-Quran sementara kita tidak mengetahui? Allah perintahkan banyak hal di Al-Quran, Allah larang kita banyak hal, tapi karena kita nggak paham, nggak mengerti bagaimana kita bisa merenunginya, bagaimana kita bisa mengamalkannya. Maka ini suatu kesatuan. Kita membaca bagus, memahami sangat bagus, mentadabburinya itu level yang masya Allah, mengamalkan itu inti sekali. Makanya Allah mengatakan di Al-Quran itu, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi. Kita Al-Quran kami turunkan kepada Muhammad penuh keberkahan. Al-Quran itu mengandung keberkahan yang banyak.
Tapi ingat, keberkahan Al-Quran itu bukan dengan cara kita musab-musab, naruh di dinding rumah, naruh di mobil, naruh di kantong, apa di lemari, di lap setiap hari. Bukan begitu cara mengambil berkah, bukan. Dan apa caranya? Membacanya, memahaminya, mentadabburinya. Allah katakan liyadabbaru ayati, agar ditadabburi ayat-ayatnya, direnungkan, diresapi apa yang Allah inginkan di balik ayat ini. Tadabbur itu gampang kok ya jemaah sekalian. Tadabbur itu intinya kita tahu apa pesan yang terkandung di balik ayat. Ketika kita baca ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Coba kita renungkan, kalau kita tahu maknanya, kita memahami ternyata Allah menyeru setiap muslim, setiap beriman agar menjaga dirinya dan keluarganya dari mana? Dari apa? Api dunia, banjir, tsunami, bukan, dari neraka jahanam. Bagaimana itu? Dengan cara kita menjalankan perintah Allah, menjaga larangannya. Kita tahu bahwa kita paham makna Al-Quran, maka membaca, memahami, mentadabburi, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Al-Quran, dan itu bagian dari nasihat kita untuk Al-Quran. Intinya bahwa kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran itu map dalam kehidupan kita, petunjuk arah bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hidup ini. Al-Quran akan menunjuki kita. Makanya kalau kita tidak mau membuka atau tidak mau memahaminya, bagaimana kita akan bisa tahu petunjuk yang Allah inginkan? Allah sudah ciptakan surga, neraka, kemudian Allah utus para nabi rasul, Allah turunkan panduan hidup kita, lantas kita abaikan. Bagaimana kita akan sampai ke surga kalau kita tidak mengikuti petunjuk hidup? Ya, makanya bentuk nasihat kita untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita berawal dari kita mengimaninya, membacanya, memahaminya, mentadabburinya, juga mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala mudah kita semua untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan level 4 tadi itu, membaca, memahami, mentadabburi, dan juga mengamalkan. Ini hak Al-Quran yang hendaknya diingat-ingat oleh seorang muslim. Jangan hanya sebatas kita membaca saja. Membaca itu baik, tapi ada yang lebih penting yang kita perhatikan, yaitu memahami, mentadabburi, juga mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Itu makna global dari an-nasihah li kitabillah, nasihat untuk kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Artinya kita menunaikan hak-hak Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berawal dari tasdiqu risalatihi, membenarkan risalahnya, meyakini bahwa beliau seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Itu hak Nabi. Pertama, kita meyakini bahwa beliau sebagai nabi, rasul untuk umat manusia. Yang kedua, kita mengimani apa-apa yang beliau bawa, apa-apa yang beliau sampaikan dari syariat Allah SWT, kita yakini kebenarannya, kita imani semua itu bagian dari nasihat kita untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang beliau bawa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu apa yang Nabi sampaikan itulah wahyu juga. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Muhammad katakan itu bukanlah berdasarkan nafsunya, bukan, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi hadis Nabi SAW itu, apa yang disampaikan juga wahyu yang kita seorang muslim harus mengikuti dan mengimaninya. Yang ketiga, ta'atuhu fima amara,
bentuk nasihat kita untuk Nabi SAW mentaatinya terhadap apa yang beliau perintahkan. Allah berfirman, "Wa ma ataaqur rasul fakhudhuhu." Ya, apa yang Rasul berikan, sampaikan, perintahkan, maka ambil itu, lakukan itu. Ya, dan sebaliknya meninggalkan apa yang dilarang. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dia larang kalian maka tinggalkan, jauhi. Itu bagian dari nasihat kita untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengimani risalah beliau, kita mengimani syariat yang beliau bawa, kita mentaati perintah beliau dan menjauhi larangannya. Kemudian ihya'u sunnatihi wa da'watu ila syariati. Di antara bentuk nasihat untuk beliau adalah kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, mendakwahkan risalahnya, mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Ini bagian dari nasihat untuk beliau SAW. Sunnah-sunnah beliau kita amalkan, kita hidupkan, kita dakwahkan, kita sampaikan kepada umat manusia tentang petunjuk Nabi SAW. Itu diantara bentuk nasihat beliau. Yang kemudian yang berikutnya, menjauhi segala sesuatu yang dapat menodai sunnah beliau. Artinya menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan baru dalam agama, perbuatan bid'ah. Itu harus dihindari. Bagian dari bentuk nasihat kita untuk beliau, kita jauhkan diri kita dari segala bentuk perbuatan bid'ah. Tapi kita hendaknya mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam segala sisi kehidupan kita, dalam ibadah kita, berkeyakinan kita, perkataan kita, bermuamalah kita, semuanya Nabi sebagai panutan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul uswah bagi kalian, ya, teladan, uswah, panutan bagi kalian. Makanya dalam hidup kita hendaknya kita jadikan Rasul SAW sebagai contoh teladan untuk kita dalam segala sisi kehidupan kita. Di antara juga adalah banyak berselawat untuk Nabi SAW. Ya, ini di antara hak beliau SAW. Kita selawatnya diperintahkan untuk berselawat untuk beliau SAW. Bahkan Allah perintahkan langsung dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Allah saja berselawat untuk Nabi yang mulia, para malaikat juga berselawat. Walaupun maknanya berbeda. Allah berselawat untuk Nabi, artinya Allah memuji Nabi di langit dengan para malaikat. Ya, kalau malaikat itu mendoakan untuk Nabi SAW. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini perintah untuk kita. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalah untuknya dan bersalamlah untuknya. Siapa? Nabi SAW. Ini kita di antara hak Nabi atas kita banyak bersolawat pada beliau. Kita diperintahkan banyak bersolawat. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis tentang betapa besarnya pahala salawat itu. Nabi bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha 'ashra." Barang siapa yang bersolawat kepada aku 10 kali, kata Nabi SAW, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa untuk Nabi agar Allah berikan saudara kepadanya, maka Allah balas 10 kali. Artinya Allah akan berikan rahmat 10 kali untuk kita. Dan di antara waktu yang dianjurkan untuk memperbaiki salat adalah kapan? Di hari Jumat. Hari Jumat itu hari bersolawat. Artinya dianjurkan untuk memperbanyak solawat. Maka sunnah, di antara sunnah hari Jumat itu bukan hanya pakai wangian, pakai baju baru ke masjid, bukan. Itu sunnah iya, tapi ada sunnah yang lain, yaitu memperbanyak solawat.
Dia mengatakan sesungguhnya hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah sholat untukku pada hari tersebut. Ini secara khusus kami perintahkan kita untuk banyak sholat kepada beliau di hari Jumat. Maka ingat-ingat ketika Jumat tiba, sisihkan waktu untuk sholat Nabi SAW. Misalnya datang ke masjid sambil nunggu khatib naik mimbar, udah isi dengan sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Lakukan itu berbanyak, ya. Atau itu mulai dari malam sampai terbenam mataharinya luas. Hari Jumat dari pagi bisa di motor jalan atau di rumah itu bisa sholat, ya. Itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Itu bagian dari bentuk nasihat kita untuk Nabi SAW. Jadi secara umum bahwa bentuk nasihat kita untuk Nabi SAW yang pertama kita mengimani kenabian dan kerasulannya. Yang kedua mengimani syariat yang beliau bawa, mentaati apa yang diperintahkan, meninggalkan yang beliau larang, kemudian menghidupkan sunnah beliau, menjauhkan dari segala bentuk bid'ah, kemudian memperbanyak salat untuk beliau. Ini antara makna nasihat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara yang disebut oleh para ulama. Kemudian yang keempat, ya, qala lillahi wa li kitabihi wa rasulihi wa la'immatil muslimin. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. A'imah kata ulama mencakup dua. Imam yang mengurus dunia, tadi itu penguasa, pemimpin negara atau khalifah. Yang kedua para ulama. Jadi imam kaum muslimin itu bisa bermakna imam bermakna pemimpin sebuah wilayah atau negara atau khalifah, atau bermakna para ulama. Nah, bagi kita memiliki hak terhadap mereka, para pemimpin dan para ulama. Nah, di antara bentuk nasihat kita untuk mereka adalah mereka ditaati pada perkara yang tidak mengandung maksiat. Dari para pemimpin atau para ulama ketika memerintahkan kita untuk suatu kebaikan, maka bentuk kita nasihat untuk mereka kita taati. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Allah perintahkan orang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian atau ulil amri dan kalian. Jadi kita mentaati mereka karena Allah perintahkan kita untuk mentaati mereka. Tentu pada hal-hal yang tidak mengandung maksiat. Karena kalau hal maksiat sudah jelas. Dia mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah mencintai mereka, mencintai kebaikan untuk mereka. Ya, pemimpin kita ingin pemimpin kita baik, ya, melakukan kebaikan, karena mereka itu jika mereka baik akan memberikan efek positif untuk rakyat. Maka kita seorang muslim itu yang menginginkan kebaikan untuk pemimpin kita, siapapun dia, kita berharap kebaikan bagi untuk mereka, bukan sebaliknya. Ya, kenapa? Karena mereka mengatur negara, masalah masyarakat juga, ya. Juga para ulama. Kita menjadi para ulama. Karena mereka juga yang menjadi orang-orang sebagai lampu penerang buat kita semuanya. Kita mengambil wasiat mereka, hal yang begitu bermanfaat untuk kita. Kita cinta mereka karena mereka orang-orang beriman dan mereka menginginkan juga untuk kita semuanya kebaikan. Itu bentuk nasihat kita mereka, kita mencintai mereka. Kemudian at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kerjasama, saling tolong menolong dengan mereka untuk mewujudkan ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita seorang muslim dituntut untuk bekerja sama dalam hal kebaikan, baik dengan pemerintahan atau dengan para ulama. Semua bentuk kebaikan ya kita diminta untuk ikut andil dalamnya pada batasan yang kita mampu. Tapi kita sebagai seorang muslim
punya semangat itu. Kita dituntut oleh Islam untuk bekerja sama dalam hal kebaikan, mewujudkan kebaikan. Bersama siapa? Bersama penguasa, pemimpin kita, para ulama, itu semuanya bagian dari perintah syariat. Kemudian berikutnya menasihati mereka, mengingatkan mereka jika mereka terjatuh dalam kesalahan. Ya, ini juga bagian bentuk nasihat. Ini nasihat yang bahasa kita begitu dipahaminya. Kalau ada jenderal pemimpin kita atau penguasa kita terjatuh dosanya, kita diperintahkan menasihatinya, walaupun bisa ada ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menasihati. Karena menasihati pemimpin berbeda dengan cara menasihati orang biasa. Ya enggak disamakan. Orang itu membedakan. Kita beda. Ada cara tersendiri. Bagaimana kita menghadapi seorang penguasa dari nasihati, bagaimana dengan cara kita menasihati teman kita, saudara kita yang biasa, itu berbeda. Maka kalau kita mendapati penguasa, pemimpin jatuh kesalahan, maka bagian dari bentuk nasihat kita untuk dia, ingatin dia, meluruskan kesalahannya. Kalau kita bisa, kalau nggak bisa ya fattakullah masata'atum, bertakwa semampu kita. Ya, juga demikian para ulama manusia nggak maksum. Artinya para ulama itu bisa saja terjadi dalam kekeliruan, kesalahan. Itu sudah suatu kesepakatan para ulama. Mau saya itu setelah Nabi nggak ada yang maksum. Mungkin saya bilang keselamatan ketika kita mendapati seorang alim, seorang syekh, seorang ustadz terjadi dalam kesalahan, maka kita sebagai seorang muslim yang tahu kesalahan itu nggak masalah, diingatkan. Itu bentuk nasihat kita untuk dia. Itu hak dia dari kita. Kita menasihatinya jika dia terjadi dalam kesalahan, bukan membiarkan. Artinya kalau kita tahu ini benar salah, bukan misalnya sesuatu yang remang-remang, ya, atau dalam arti sesuatu yang khilaf sana itu, ya mungkin itu tidak dikatakan kesalahan, itu hanya pilih pendapat. Tapi kalau masa itu jelas kekeliruan, maka seorang muslim punya hak untuk menasihati seorang ustaz, seorang guru, seorang alim, seorang syekh, sekalipun seorang imam, benar dinasihati. Dan itu hak mereka atas kita mengingatkan kesalahan jika itu kesalahan. Dan itu bentuk dari ketulusan cinta kita pada mereka. Kita inginkan kebaikan untuk mereka. Ketika salah, maka nasihati mereka. Dan itu bentuk nasihat kita untuk para pemimpin atau para ulama kaum muslimin. Dan yang terakhir, wa ammatihim, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Jadi kalau dikatakan itu pemimpin, beliau ini berarti semuanya kaum muslim secara umum. Mereka itu punya hak. Apa hak mereka? Mahab lahum, mencintai kebaikan untuk mereka. Bahkan dia bersabda, nanti silakan dibahas di hadis ke-11, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang mukmin itu sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk diri sendiri. Dia ingin kebaikan untuk dirinya, dia pun menginginkan saudaranya kebaikan. Dia tidak ingin dirinya terkena musibah, pun demikian dia tidak ingin terkena musibah. Itu bagian dari hak seorang muslim terhadap yang lainnya. Dan itu bentuk nasihat untuk mereka, mencintai kaum muslimin, mencintai kebaikan untuk mereka, dan juga tidak menyakiti mereka. Banyak hadis yang menjelaskan, mengancam tindakan zalim kepada kaum muslimin, kepada orang lain. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan hak. Hak seorang muslim itu berbaik sangka atau berbuat pada mereka, bukan dizalimi. Makanya banyak ancaman bagi orang yang muslim, orang muslim. Kenapa? Itu berbahaya. Ya. Kemudian caranya mengajari mereka. Kaum muslimin itu butuh untuk diajar. Bentuk nasihat seorang pada kaum muslimin, dia mengajarkan mereka tentang urusan agama mereka.
tentang apa yang mereka tidak tahu. Agar apa? Agar tahu, agar mereka tidak terjebak dalam masalah. Kemudian amrun bil ma'ruf wa nahy anil munkar, memerintahkan mereka untuk yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Jika kita lihat setelah kita terjebak dalam yang mungkar, nasihati, ingatkan, itu hak dia untuk diingatkan, dinasihati. Ada yang ma'ruf, ajak dia untuk berbuat ma'ruf, itu bagian dari hak seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, menutupi aib-aib mereka. Yang kita ingin tahu aib saudara kita, maka tutup ya. Itu bagian dari hak dia seorang muslim. Intinya bahwa segala bentuk hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu masuk semua di bawah nasihat untuk mereka. Antum dengan hadis hakul muslim al muslim, ada sit hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada apa namanya, ya, di antara ketika bertemu salam, ketika sakit dikunjungi, ketika wafat dilayat, ya, didatangi, ketika apa lagi, apa namanya, diajak makan penuhi, ya, ini maksudnya pengen makan dalam di walimah, ya. Ketika diminta nasihat, nasihati. Ini bagian juga nasihat ini, bahwa menasihati seorang muslim itu, memberikan ujian itu bagian dari hak dia. Faidan sahaka fansah lahu. Jika dia minta nasihat padamu, maka nasihati dia. Ya, dan selain itu bagian dari hak-hak seorang. Jadi intinya mas sekalian secara umum bahwa ad-din nasihah ini bermakna apa? Agama ini bermakna nasihat yang bermakna melaksanakan hak-hak bagi yang lainnya. Maka di sini kita diajarkan ada 5 hak yang perlu kita perhatikan untuk kita tunaikan. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak kitabnya itu Al-Qur'an, hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga hak kaum muslim, apapun yang kaum muslim juga para ulama. Yang kelima, hak kaum muslimin. Semua itu mencakup dalam perintah ad-dinun nasihah. Maka hendaknya kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melakukan pesan Nabi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu alam, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat semuanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, ya. Bukan sampai sekian. Semoga hadis hari ini bisa menambah ilmu kita, menguatkan iman kita, menguatkan pemahaman kita tentang agama kita, dan semoga Allah Ta'ala istiqomah kita dalam kehidupan kita, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.